Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, kita semua diajak untuk kembali berefleksi tentang pengalaman-pengalaman kita selama ini. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, orang bisa menentukan kapan itu musim hujan, kapan itu musim kering, dan kapan itu musim untuk menanam dan musim untuk memanen. Masyarakat tradisional sangat dibantu dengan membaca tanda-tanda alam. Nah, pada zaman yang semakin modern dan perkembangan teknologi yang semakin baik, kita juga sangat dibantu oleh perkembangan teknologi tersebut sehingga kita bisa tahu kapan itu hujan, kapan itu panas, dan lain sebagainya dengan sekali jadi atau dengan lebih instan. Lewat membaca tanda-tanda zaman, kita bisa mengetahui langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar kita boleh melaksanakan tugas pekerjaan kita dengan baik dari hari ke hari. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita juga untuk boleh cermat, untuk boleh membaca tanda-tanda zaman pada kesempatan yang sedang kita jalani. Tanda-tanda ini bukan hanya tentang tanda-tanda zaman, tentang hal-hal duniawi, tapi tanda-tanda zaman, tanda-tanda yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita sendiri. Kita semua diajak untuk boleh semakin sadar dan mengetahui tanda-tanda rohani apa yang kita butuhkan, kapan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dalam kehidupan perkembangan dunia yang begitu besar, kita diajak untuk boleh membaca situasi yang ada dengan pertama-tama harus peka melihat situasi yang ada. Kalau kita tidak berani membuka diri, membuka hati kita tidak bisa membaca tanda-tanda rohani itu dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus punya kepekaan itu. Kepekaan ini dapat kita asah dengan cara yang pertama semakin meningkatkan diri dalam doa dan karya hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Karya ini merupakan buah-buah dari Roh Kudus yang semakin hidup dan lahir dalam kehidupan kita setiap hari. Kepekaan rohani yang baik akan mengantar kita agar kita punya kepekaan yang lebih baik dari hari ke hari. Kepekaan ini bukan hanya tentang semangat doa yang baik ataupun tentang kapan kita harus berdoa. Tapi itu dapat kita temukan dengan bagaimana kita juga harus peka dalam kehidupan berkeluarga kita setiap hari. Peka terhadap situasi yang ada dalam komunitas kita, dalam keluarga, dan juga dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita juga harus sadar apakah selama ini komunikasi kita dalam keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ataupun sebagai orang tua sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau kita sudah peka, kita sudah sadar situasi yang sedang kita alami, hendaknya kita akhirnya membangun dan punya rencana agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kepekaan ini menjadi salah satu hal yang penting yang Yesus harapkan dalam diri kita. Bukan hanya tentang membaca situasi zaman, tapi bagaimana kita boleh peka dalam kehidupan rohani kita yang dapat kita temukan dalam keluarga kecil kita masing-masing. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita berjuang bersama dengan Yesus untuk berani membuka diri, membuka hati, membiarkan Tuhan yang berbicara agar kita boleh semakin belajar bersama dengan Tuhan lewat karya-karya kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita peka, kita pun diajak untuk boleh berdamai dengan situasi yang ada. Berdamai bukan berarti kita kalah, berdamai berarti kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Berdamai di dalam keluarga, berdamai dalam komunikasi, dalam pekerjaan, dan mari kita berdamai agar orang lain juga bisa mengalami sukacita dan mengalami kasih itu sendiri. Yesus bersabda, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan supaya jangan engkau diseret kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setiap kita diberi kesempatan untuk boleh peka
punya keputusan masing-masing. Setelah kita punya kepekaan untuk belajar melihat situasi-situasi tersebut, mari kita berani ambil tindakan nyata. Kita berani punya komitmen yang lebih baik dari hari ke hari, agar kita boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup, yang boleh setia, dan boleh menjadi pribadi yang hidup dalam kasih. Semoga lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, kita boleh semakin peka, menjadi pribadi yang lebih baik, menyadari segala kekurangan, kelemahan kita, dan memperbaiki semuanya itu bukan karena kelemahan kita saja, tapi karena kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang butuh dan perlu semakin dekat dengan Tuhan.